Terdakwa termahal di tahun 2025 jatuh kepada Nikita Mirzani. Kenapa? 1. Jadi tersangka secepat kilat. 2. Pasal banyak berubah. 3. Penjagaan sangat ketat saat sidang. Pasti menghabiskan biaya yang cukup banyak. 4. Terkuak mafia skincare. Bener nggak? 5. Yang pasti terkuak juga perjudolan. Yang 6. Terkuaknya mafia hukum. Yang 7. Terkuak jaksa-jaksa berkasus. Tanpa adanya kasus ini, kita nggak akan pernah tahu. Bener nggak? Kasus terenggiling, kasus Riko anaknya Pak Alek. Apalagi ayo, yang tahu boleh tulis di kolom komen. Terus, yang ke-8 masih ada nih, yang dilaporkan sekarang balik melapor. Dengan tuntutan 244 miliar. Menyala nggak tuh? 9. Ditahan karena TPPU, disidang karena pemerasan, dan divonis karena ITE. Emang benar-benar wanita Amazon. Dari sini kita bisa melihat dan dapat pelajaran banyak. Betapa bobroknya hukum yang ada. Hukum hanya berlaku buat orang-orang yang punya duit. Kalau kamu nggak punya duit, kamu punya masalah, kamu bolak-balik lapor ke polisi, nggak akan diproses. Karena lawan Nikita Mirzani memang punya duit dan punya power, secepat itu menjadi tersangka. Aku yang sebelumnya nggak tahu tentang hukum, nggak suka nonton sidang-sidang itu. Sidang pertama yang aku ikutin dulu kasusnya Jessica Wongso, si Cafe Cyanida, terus Ferdy Sambo, dan sekarang ini. Kasus Nikita Mirzani aku ngikutin dari awal sampai sekarang. Dan setelah selesai, setelah vonis, baru aku bikin VT. Walaupun aku banyak banget belajar di situ. Ternyata hukum di Indonesia seperti itu. Dan kita sebagai orang awam, jangan sampai kita berkasus kalau kita nggak punya duit. Kalah sama duit. Terus, buat apa ada instansi-instansi yang seperti BPOM, ya? Di mana efek jerahnya buat pengusaha-pengusaha yang nakal. Contohnya, kalau mereka sudah jual produk, nggak ada BPOM-nya, nggak ada izinnya, mereka masih bebas menjual. Itu nggak ada jerahnya, jadi bakal akan tumbuh banyak pengusaha-pengusaha yang nakal kalau tetap dibiarkan. Sekarang NM yang bersuara berkoar-koar dikurung, dan pengusaha-pengusaha yang culas, pengusaha-pengusaha nakal tetap bebas berjualan. Sungguh nggak adil. Itu pesan buat kita semua, ya. Kita harus menjadi orang yang lebih berhati-hati, dan buat NM juga ini suatu pelajaran yang sangat-sangat berharga. Kita semua di sini belajar tentang hukum, kita semua di sini belajar tentang cara menggunakan sosial media dengan baik. Jangan asal nyablak. Bener nggak? Jaga sikap, jaga adab, dan jaga tata krama kita. Aku yang tadinya bener-bener nggak ngerti tentang hukum Indonesia, sekarang aku jadi tertarik untuk belajar itu. Terima kasih sudah nonton video ini. Semangat untuk Nikita Mirzani. Semoga mukjizat itu akan terjadi dan dia akan segera bebas kumpul dengan keluarga. Kita semua pendukungnya, ayo kita sama-sama berdoa dan mendoakan dia yang terbaik. Amin amin ya robbal alamin. Salam sehat dari Jerman. Dadah.